Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3, pada mata kuliah konseling krisis akan membahas mengenai gejala emosional krisis dan stres. Kami dari kelompok 3, yaitu beranggotakan saya sendiri, Vera Widiawati, dan rekan saya, Amalia Roberti, Dinda Azahra, Miftahul Khairah, Vincentia Ericatita, Salsabila Lutfia, Pratiwi, Febiasi Fajria, Wulandari, Dia Mutia Yarmiatun, Selvi Arta, Felania Dina Francisca, dan Lia Hidayah. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian emosi yang akan dibacakan oleh Saudari Febi. Terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya terdengar jelas? Mungkin terdengar ya. Baiklah, di sini Gindano mengatakan emosi merupakan energi yang kompleks. Emosi kita membentuk pengalaman langsung, yang dimana ketika kita mengalami emosi, maka kita berada dalam kontak langsung dengan realitas fisik kita itu sendiri. Kembali ke moderator. Terima kasih Mbak Febi. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Mbak Lia. Kepada Mbak Lia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai pengertian emosi. Emosi adalah suatu keadaan perasaan yang telah melampaui batas, sehingga untuk mengadakan hubungan dengan sekitarnya mungkin akan terganggu. Emosi ini bisa perasaan berupa marah, takut, sedih, senang, benci, cinta, antusias, bosan, dan lain sebagainya. Emosi ini terjadi sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi pada diri kita. Kembali ke moderator. Terima kasih Mbak Lia. Boleh selanjutnya dibacakan oleh Mbak Vela. Kepada Mbak Vela dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi dari penjelasan kedua teman kita tadi, emosi ini merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi sebagai gejala kejiwaan berhubungan dengan gejala kejasmanian. Apabila individu mengalami emosi, dalam diri individu itu akan terdapat perubahan-perubahan dalam kejasmanian. Misalnya, ketakutan pada gejala kejasmanian yang tampak adalah muka yang pucat, dan jantung yang berdebar-debar. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Vela. Selanjutnya materi mengenai gejala emosional krisis yang akan dibacakan oleh Saudari Mifta. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ini gejala emosional krisis. Sebuah krisis cenderung menimbulkan masalah dalam hidup tanpa memandang latar belakang seseorang. Selanjutnya, satu persatu krisis akan masuk dalam hidup seseorang, terlepas dari betapa baik dan kuatnya pertahanan yang dibuat dan dimiliki seseorang. Krisis akan terus menekan hidup seseorang sehingga tidak cukup hanya memikirkan cara bentuk mengatasinya, tetapi juga sikap emosional terhadap berbagai kesulitan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mita. Boleh dilanjutkan oleh Saudari Ulan. Pada Mbak Ulan dipersilakan. Terima kasih moderator. Adapun tanggapan atau sikap emosional yang dapat timbul sebagai dampaknya berupa ketakutan, trauma, depresi, keputusasaan, frustasi, kegelisahan, kesepian, kekhawatiran, dan tidak adanya penghargaan. Sikap-sikap tersebut merupakan ekspresi emosional sebagai negatif yang ditimbulkan ketika krisis menghampiri hidup seseorang. Reaksi-reaksi tersebut cenderung akan mengarahkan krisis pada tahap lanjut jika tidak segera diatasi. Terima kasih, kembali ke moderator. Terima kasih Mbak Wulan. Baiklah, selanjutnya mengenai gejala umum yang akan dibacakan oleh Mbak Selvi. Kepada Mbak Selvi dipersilahkan. Baiklah, gejala umum anak usia prasekolah 1-5 tahun, yaitu takut akan gelap, takut terhadap binatang, serangga, 3, takut terhadap orang asing dan pengabaian. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Selvi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Tiwi.
Pada Mbak Tiwi dipersilakan. Terima kasih, moderator. Ya, gejala umum anak usia sekolah 5-11 tahun. Yang pertama yaitu kecemasan umum. Nah, gangguan kecemasan umum itu munculnya seperti cemas atau yang berlebihan dan tidak terkendali terhadap berbagai hal ataupun yang kedua yaitu bahaya. Yang kelima yaitu merupakan gangguan suasana hati atau yang kita sebut dengan mood yang ditandai dengan sedia mendalam. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Tiwi. Selanjutnya, materi mengenai gejala umum anak usia pra-remaja yang akan dibacakan oleh saudari Dia. Kepada Mbak Dia, dipersilakan. Oke, mungkin sepertinya Mbak Dia sedang mengalami gangguan sinyal. Akan saya bacakan mengenai gejala umum anak usia pra-remaja, yaitu yang pertama adalah depresi karena kehilangan minat pada teman sebaya dan aktivitas sosial. Yang kedua, amarah. Dan yang ketiga itu ada takut kehilangan keluarga, teman, rumah, atau bahaya pribadi. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Tita. Pada Mbak Tita, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Mbak. Baik, langsung saja ke gejala umum anak usia remaja pada usia 14 hingga 18 tahun. Yang pertama ada depresi, kemudian ketidakpedulian atau apatis, lalu kemarahan pada ketidakadilan yang dirasakan dari krisis, kemudian takut kehilangan, lalu kesalahan, takut akan masa depan, dan yang terakhir takut mencoba dan gagal. Kembali ke moderator. Mbak Tita, mungkin lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai perencanaan konselor sekolah profesional yang akan dibacakan oleh saudari Dinda. Pada Mbak Dinda, silakan. Perencanaan konselor sekolah profesional. Untuk konselor sekolah profesional penting untuk menyadari bahwa pekerjaan krisis ini akan menjadi bagian dari rutinitas. Perencanaan ke depan melalui pengetahuan tentang krisis dan stres, dilakukan pelatihan dalam menangani peristiwa ini, dan persiapan diri yang berkelanjutan sangat penting. Pada saat krisis, tidak ada waktu untuk duduk, mengacu pada manual, atau mencari proses langkah demi langkah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Salsa. Selanjutnya, dari materi yang telah disampaikan tadi, kelompok kami akan menyimpulkan, yaitu kesimpulan yang akan dibacakan adalah dari Mbak Amel. Pada Mbak Amel, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan kesimpulan atas dari materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 3, yaitu tentang emosi. Emosi merupakan suatu keadaan, perasaan seseorang yang telah melampaui batas, sehingga orang tersebut ketika menjalin hubungan dengan orang sekitarnya merasa terganggu. Pada kondisi ini, seseorang biasanya mengalami kondisi marah, takut, sedih, senang, bosan, dan hal lainnya. Kemudian, emosi ini dikatakan gejala kejiwaan berhubungan dengan gejala kejasmanian. Dalam emosi ini terdapat gejala umum yang biasa terjadi. 1, yaitu anak usia prasekolah 1-5 tahun yang contohnya itu takut kegelapan. Yang kedua, usia anak sekolah yang usianya itu berada pada 5-11 tahun dan contohnya depresi. Untuk yang ketiga, anak usia pra-remaja pada usia 11-14 tahun. Nah, yang memiliki contoh untuk takut kehilangan keluarga atau orang yang terdekatnya. Kemudian ada keempat, anak usia remaja 14-18 tahun, yaitu contohnya bisa dicontohkan sebagai di kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih Mbak Amelia mengenai kesimpulannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok 3 sajikan. Bila ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf. Saya selaku moderator mohon undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.